Settingan pemilu kan? Jelas dia settingan ya. Karena pemilu kan? Settingan pemilu kan? Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Agar tidaknya kalaupun memang benar-benar mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari saudara RI, silahkan melakukan laporan polisi. Belum juga usai drama percintaannya dengan Rizky Irmansyah, namun kabar mengejutkan baru saja diungkap oleh Nikita Mirzani. Ia, setelah sebelumnya mengaku mengalami kekerasan fisik, Nikita yang sebelumnya membeberkan adanya wanita lain dalam hubungannya pun kini kembali mengungkap sebuah fakta mengejutkan yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Melalui unggahan di akun media sosial miliknya, baru-baru ini Niki mengupload sebuah video yang menunjukkan adanya 3 orang dan salah satu di antara mereka terdapat adik dari Rizky Irmansyah. Di video tersebut terlihat adik dari Sespri Prabowo Subianto itu tengah membicarakan soal hubungan settingan yang ternyata hanya untuk kepentingan pemilu semata. Sontak saja, adanya cuplikan video tersebut membuat Nikita Mirzani pun kepalang syok atas pengakuan dari adik RI yang blak-blakan soal cinta yang selama ini ia anggap serius, ternyata hanya settingan semata. Saya perjelas apa yang dibicarakan mereka. Yang pegang gelas wine, adik kandung Rizky. Yang di tengah, entah siapa. Yang cowok, teman adik Rizky. Video ini menarik untuk diperiksa lebih lanjut karena ada sesosok adik kandung dari Rizky, Sespri pribadi yang bagian dari Bapak Prabowo Subianto. Coba periksa lebih lanjut. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah diperalat untuk kepentingan kampanye. Saya diam, tidak bersuara sedikit pun. Tapi video ini cukup menyakitkan saya sebagai seorang ibu dan perempuan. Tulis Nikita Mirzani. Kamera lagi kayak patah-patah gitu. Ini yang marah-marah. Ini yang LC. Ini Mucikari. netizen. Karena aku terus kamu percaya aku LC? Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karaoke Jelas dia settingan ya. Karena pemilu kan? Settingan pemilu kan? Jelas dia settingan ya. Karena pemilu kan? Settingan pemilu kan? Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu, gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya yang sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Nah, saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya. Itu yang diharapkan. Tatkala ia mengungkap adanya kasus kekerasan yang diduga dilakukan RI terhadapnya, belakangan nama Nikita Mirzani pun semakin ramai dipergunjingkan oleh halayak luas. Dari situ pula, badai hujatan pun datang menerpa Niki. Bahkan dalam beberapa komentar yang ada,
Tak sedikit netizen pun menganggap jika ibu 3 anak itu hanya mencari sensasi belaka. Dan setidaknya hal itu pula yang juga diungkap oleh salah seorang praktisi hukum yang amat menyayangkan sikap Nikita yang lebih memilih mengungkap kasus itu melalui medsos dibanding melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian negara. Saya ingin menanggapi adanya isu-isu yang beredar di akhir-akhir ini yang membuat heboh jagat maya terkait adanya dugaan pengakuan dari seorang artis ya yang berinisial NM diduga mendapatkan kekerasan fisik maupun mental yang diduga dilakukan oleh RI, yaitu yang diduga mantan pacarnya. Jadi yang bersangkutan si NM ini membuat story di Instagram yang mana RI ini adalah selaku diduga ajudan daripada pesohor petinggi di negeri kita. Menurut saya ini kurang elok disampaikan pada saat tensi politik saat ini sedang tinggi-tingginya. Ini sesungguhnya tidak elok. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik ataupun mental, ya silahkan buat upaya hukum, laporkan gitu. Ya menurut kami yang dilakukan oleh artis NM ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh si RI yang diduga adalah ajudan daripada calon presiden terpilih saat ini, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi-potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Nah, jadi sekali lagi buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Sekali lagi kami himbau untuk artis inisial NM agar kiranya kalaupun memang benar-benar mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari saudara RI, silahkan melakukan laporan polisi mungkin, karena negara kita adalah negara hukum, semuanya diatur ya. Jadi nggak boleh kita seakan membunuh karakter seseorang, membuat story seolah-olah merasa paling disudutkan ataupun merasa paling tersakiti gitu loh. Padahal itu belum tentu benar, belum tentu yang sesungguhnya. Tapi kan di publik, di masyarakat menjadi pro kontra. Jangan sampai ini tensi semakin panas, apalagi ini tahun politik, tensi sedang panas-panasnya. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang dan oknum-oknum tertentu. Ini aja kali ya, saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Saya tuh cuma ngasih tahu, nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Adanya tindak kekerasan yang diungkap Nikita Mirzani belakangan ini juga diperkuat dengan adanya pengakuan yang dibuat oleh salah satu selebgram di akun Instagram bernama Yolo Ine. Dalam pengakuannya, ia pun membeberkan jika setidaknya terdapat 2 kali kejadian, yang mana di situ watak asli sosok pria yang diduga Rizky Irmansyah begitu terlihat. Dan dari situlah banyak pro dan kontra dengan klarifikasi tersebut dan membuat kasus ini semakin memanas. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah si Rizky ini duduknya itu misah ya.
Jadi dua staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di Fairmont itu dipanggilnya Pak Faraj. Nah, nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya, gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah, dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang. Si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada kayak meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget, cong. Gak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu, Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, ngelawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Nah, di bawah ada kejadian lagi, coy. Itu yang nyaksiin Pak Security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya itu dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Dari situ udah masuk mobil. Bye. Nggak ngerti lagi gue apa kejadiannya. Saya bisa katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri. Karena kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Coba deh cek di Google. Jadi itu biasa banget, dari yang manapun pasti kasusnya KDRT. Entah itu KDRT datang dari dia ataupun dari pasangannya. Oke, jawaban saya sih kalau nggak dipancing sih kalau orang ini jarang lo main tangan. Kalau saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga misalnya nih orang lain ngomong apa, kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Di sisi lain, kasus ini mencuat nama Nikita Mirzani terus menjadi kontroversi sejak seorang konten kreator bernama Tengku Zanzabela ikut buka suara terkait permasalahan wanita yang akrab disapa Nyai itu dengan putri sulungnya, Loli. Dalam kritikan pedas yang dialamatkan kepada Nikita, Tengku Zanzabela sendiri pun masih mempertanyakan soal mengapa Niki dengan tega mengeluarkan Loli dari kartu keluarga. Berbekal informasi yang dikuasainya, Zanzabela mempertanyakan ucapan Nikita yang dianggap keliru jika tidak mau sudi dikatakan salah kaprah. Gue ingin mengedukasi untuk ibu-ibu yang nggak paham tentang pencoretan nama di KK ya. Masih tanda tanya, mencoretnya itu bagaimana? Apakah nama itu dicoret saja ataukah dipindahkan ke KK yang lain? Karena begini, pengalaman gue ingin pindah kakak, gue saja ingin pindah kakak, lalu melepaskan anak-anak gue dengan ibu gue sendiri di kakak ibu gue, itu harus membuat surat pernyataan menitipkan anak di bawah umur kepada ibu kandung saya sebagai neneknya mereka.
Itu harus seperti itu prosesnya ya. Ini kalau misalnya dicoret, bagaimana anak di bawah umur dicoret itu konteksnya seperti apa? Karena kalau memang itu bisa dilakukan, artinya di sini yang harus dipertanyakan adalah kelurahan dan lain-lain itu harus dipertanyakan. Karena bagaimana mungkin anak di bawah umur bisa dicoret dari kakak? Kayaknya itu kesalahan fatal yang dilakukan secara gamblang atau yang diakui secara gamblang oleh si Nikita Mirzani mencoret anak di bawah umur. Terus dia pindah kakaknya kemana? Nah, jadi informasi yang kita dapatkan itu hanya sepotong-sepotong. Itu bahaya loh, bisa dijerat hukum ya. Dan untuk dicoretnya sebagai ahli waris itu tidak pernah diturunkan oleh seorang wanita atau ibu ya. Itu diturunkan oleh seorang ayah. Begitu. Jadi makanya ketika lo misalnya mengalami divorce atau perceraian, ketika lo menikah lagi dan anak-anak bawaan lo, anak-anak kandung lo dengan suami yang lama itu ditulisnya family lain, jadi bukan anak kandung. Karena ketika kepala rumah tangganya digantikan oleh yang bukan bapak biologisnya, itu statusnya family lain. Disitulah cara kerja hak waris. Jadi kalau seorang ibu mencoret sebagai ahli waris kayaknya nggak bisa di kakak ya. Tapi kalau misalnya di asuransi ya mungkin. Kalau tidak ada yang bisa menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang terlantarkan oleh ibu kandungnya seorang NM, sepertinya mungkin gue akan mengambil langkah kepada instansi terkait yang bisa menolong anak di bawah umur menjadi tidak terlantar seperti Loli ya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini Dan, gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia, gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi. Kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya, mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku, mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu, ya dijalanin aja karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Seharusnya ini pihak-pihak berwenang harus melihat kasus ini bukan kasus ecek-ecek menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.